bisa digolongkan menjadi dua jenis tawadhu. Yang pertama adalah tawadhu mahmud, yang kedua adalah tawadhu madmum. Tawadhu yang terpuji dan tawadhu yang tercela. Tawadhu terpuji adalah tarkut tatawuli ala ibadillah wal izra'i bihim. Ya, meninggalkan kesombongan dan merasa tinggi hati di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu adalah tawadhu al-mahmud, ya, dan itu dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara tawadhu yang tercela adalah tawadhu'ul mar'i lidid dunya. Tawadhu'nya seseorang kepada orang yang melimpah hartanya, yang tinggi jabatannya, dan ia ingin mendapatkan dunia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala rasulihil basyirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hamdan wa syukran, puja dan puji syukur tak henti-hentinya terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Dan bagi hari ini alhamdulillah kita kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lelapnya tidur kita, mengisyaratkan bahwa pada akhirnya nanti kita pun juga akan dibangkitkan dari kematian kita di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan saat nanti kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dhillun la dhilla yaumal qiyamah illa dhilluh, mendapatkan payung naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian akhlak. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah akhlaqut tawadhu, yaitu akhlak tawadhu atau rendah hati. Tawadhu artinya adalah ridhal insani bimangzilatin duna ma yastahiquhu fadluhu wa manzilatuh. Keridhaan seorang manusia mendapatkan kedudukan di bawah kedudukan yang menjadi haknya, menampilkan satu kondisi, satu manzilah, satu kedudukan yang sebenarnya dia bisa menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan yang ia lakukan. Seperti orang yang berilmu, ya, merendahkan hati dengan tidak menonjol-nonjolkan keilmuannya. Orang yang kaya menampakkan dirinya tidak seperti orang kaya dan tidak menonjol-nonjolkan kekayaannya. Orang yang memiliki jabatan yang tinggi tetapi ia menampilkan kondisi dirinya seperti orang lain yang tidak memiliki jabatan yang tinggi. Maka dalam hal ini kondisi seorang manusia bisa dikategorikan dalam tiga hal. Yang pertama adalah orang yang takabur, yang menonjolkan kehebatannya padahal dia tidak layak untuk mendapatkan kehebatan tersebut, tidak pantas untuk menonjolkan kelebihannya tersebut
di atas kemampuan, di atas kedudukan yang seharusnya ia miliki. Yang kedua adalah orang yang tawadhu, yang menonjolkan atau yang menampakkan kondisi di bawah kondisi yang sebenarnya dengan tidak menonjolkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah orang yang berada pada pertengahan, tidak tawadhu juga tidak takabur. Artinya misalnya orang yang memang tidak kaya tapi dia tidak menonjolkan seakan-akan dia kaya, ya kan? Orang yang mungkin dia tidak berilmu dan dia tidak menonjolkan ya, apa yang tidak dia miliki, yaitu keilmuan, maka dia berada pada posisi pertengahan. Maka paling tidak kalau kita tidak bisa tawadhu, janganlah takabur. Kalau kita tidak bisa tawadhu, maka janganlah kita takabur. Ya. Ya. Oleh karenanya orang kaya yang menampakkan dirinya seperti orang miskin, dia adalah tawadhu. Ya. Punya baju, dia bisa beli baju yang mahal-mahal, tapi dia menggunakan pakaian yang sederhana dan biasa. Ya. Kalau orang yang miskin tapi dia menampakkan seakan-akan dia adalah orang yang kaya, maka dia adalah orang yang takabur, ya. Meminjam baju orang lain yang mahal, kemudian dia tunjukkan kepada orang lain seakan-akan dia adalah orang yang kaya, ya. Maka dia adalah takabur. Dan sedangkan orang yang memang dia adalah kaya, nampak jadi orang kaya, orang yang miskin nampak dia sebagai orang yang fakir atau miskin, maka dia tidak tawadhu juga tidak dia takabur. Ya. Oleh karenanya ada perbedaan antara tawadhu dengan tadallul. Kalau tawadhu adalah izharu qudrati man yatawadhu lahu, ya kan? Dia menampakkan sesuatu yang dia mampu untuk menonjolkannya kepada orang yang ditawadui atau kepada orang lain. Izharu qudrati man yatawadhu lahu. Sementara tadallul menghinakan diri bukan merendahkan hati, adalah menampakkan kelemahan, ya. Menampakkan kelemahannya, ya, kepada orang lain, ya. Jadi misalnya dia merendahkan diri di hadapan bosnya supaya dia disayangi, dikasihi, ya, dan diperhatikan, ya. Maka itu namanya tadallul, merendah-rendahkan diri di hadapan orang lain, ya kan? Sehingga ya, orang yang memang rendah kemudian menampakkan kerendahannya, maka dia bukan tawadhu tapi dia adalah tadallul. Sehingga kita harus jelas membedakan di antara keduanya. Kemudian urgensi daripada tawadhu. Mengapa kita harus memiliki akhlak tawadhu, ya, rendah hati? Di antara alasannya adalah bahwa tawadhu merupakan perintah serta wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita agar kita bersikap tawadhu, ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, ya. Artinya rendah hatilah engkau di hadapan orang yang mengikuti kamu, ya, dari kalangan kaum muslimin. Di hadapan orang yang beriman yang mengikuti kamu, hendaknya kamu waqfid janahaka. Jadi perintah untuk tawadhu diredaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan sayap, ya. Seperti para malaikat yang memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 700
sayap, dan tanda bahwa mereka tawadhu kepada talibul ilmi adalah mereka menundukkan sayapnya. Ya. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Para malaikat menundukkan sayapnya di hadapan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi ini adalah namanya isti'arah. Ya, dalam bahasa balaghah namanya isti'arah. Ya, menggunakan bahasa burung yang bersayap, ya, untuk mengungkapkan ketawaduan. Ya, waqfid janahaka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi maraha." Ya. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah, pesan bagi kita semuanya adalah janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dalam keadaan menyombongkan diri. Sehebat apapun kamu, ya, sekuat apapun kamu, kamu tidak akan mampu untuk, ya, untuk melampaui daratan bumi ini yang begitu luas. Ya, untuk bisa menjangkau semua wilayah bumi yang begitu luas, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita. Sehingga Allah menggambarkan kepada kita bahwa bumi yang merupakan ciptaan Allah saja tidak bisa ditaklukkan. Maka dengan bumi saja sudah kalah, apalagi dengan pencipta bumi. Ya, tentu jauh lebih rendah. Dan juga engkau tidak akan mampu mencapai, ya, tingginya gunung. Ya. Mungkin ada yang bisa sampai ke puncak gunung Himalaya, ya, gunung-gunung yang tinggi, gunung Jaya, Wijaya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada orang yang mampu untuk menjangkau puncak semua gunung di muka bumi ini. Ya. Sehingga hal ini menggambarkan betapa manusia, ya, dengan segala kekuatannya, dengan segala potensinya, tidak akan mampu menundukkan gunung-gunung yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, padahal gunung adalah bagian yang kecil dari bumi itu sendiri. Maka manusia, ya, tidak boleh menyombongkan diri di hadapan pencipta gunung, karena di hadapan gunung pun dia sudah tidak sanggup untuk mengalahkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, "Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Tuhan kalian adalah satu dan kepadanya kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Kata Imam Qatadah, yang dimaksud dengan al-mukhbitin adalah orang-orang yang tawadhu. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan balasan yang besar kepada orang-orang yang mau tawadhu. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa ketawadhuan seseorang sangat dipengaruhi terhadap keimanan dan keislaman seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Artinya, kalau kita selalu ingat kepada Allah, beriman kepada Allah dengan benar, maka kita tidak akan berani takabur. Kita pasti akan tawadhu, karena kita merasa betapa kecil dan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya adalah surah Al-Furqan, yang terakhir adalah surah Al-Furqan ayat 63, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang, adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah adalah orang-orang yang ketika mereka berjalan di muka bumi,
maka mereka berjalan dalam keadaan tawadhu. Kata hauna artinya adalah berjalan dengan tenang, bersahaja, tidak takabur dan tidak angkuh. Itu hauna. Ketika dia berjalan, maka dia berjalan dengan tenang, dengan bersahaja, dan tidak takabur dan tidak angkuh. Itu makna hauna. Lalu ditunjukkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang tawadhu itu ketika diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang selalu berbuat kebodohan, berbuat hal-hal yang tidak baik, maka dia mengatakan qalu salama, ya, artinya selamat tinggal, tidak dihiraukan, tidak dilayani. Karena melayani orang jahil, ya, menanggapi orang jahil, maka kita akan tenggelam pada permasalahan dan pembicaraan yang tidak ada gunanya, ya. Jadi kalau kita berada dalam satu grup misalnya, berbicara dengan orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki pengetahuan agama yang baik, hanya berkata-kata atas dasar syahwatnya saja, maka jangan diladenin, dicuekin saja. Qalu salama, selamat tinggal, ya kan. Silakan kalau mau ngomong saja, tidak perlu dilayani, ya kan. Karena melayani orang yang jahil, maka kita akan masuk dalam lingkaran pembicaraan yang tidak ada gunanya. Jadi ini semuanya adalah ayat-ayat, dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang membicarakan, memerintahkan, mewasiatkan kepada kita untuk bersikap tawadhu. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mencontohkan sebagai orang yang tawadhu, bukan hanya sekedar memberikan contoh kepada kita dengan bersikap tawadhu, tapi juga Rasulullah mengajak kita, memerintahkan kepada kita agar kita tawadhu, ya, tidak takabur. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku agar kalian tawadhu, agar kalian rendah hati. Allah mewahyukan kepadaku untuk memberikan perintah kepada kalian semuanya agar kalian tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seseorang yang merasa lebih besar daripada yang lainnya, ya, merasa lebih kuat daripada yang lainnya, dan supaya tidak ada orang yang berlaku zalim kepada orang lain. Artinya kezaliman itu berangkat dari sikap ketakaburan. Orang yang takabur akan, ya, mengantarkan orang yang takabur akan terdorong untuk melakukan kezaliman. Salah satu sifat mendasar yang dimiliki oleh Fir'aun adalah bahwa inna Fir'aun wa mala'ahu, mana ayatnya? Sesungguhnya Fir'aun, inna Fir'aun ala fil ardi, bahwa Fir'aun itu merasa tinggi di atas muka bumi ini, dan atas kesombongannya Fir'aun lalu dia berani untuk melakukan kejahatan kemanusiaan dengan, ya, membunuh anak-anak laki-laki, ya, anak laki-laki, dan membiarkan hidup anak perempuan, ya kan? Didasari dari kesombongan. Nah, maka para penjahat kemanusiaan adalah mereka-mereka yang merasa besar, merasa kuat, merasa aman, tidak tersentuh oleh hukum, maka kemudian mereka melakukan kejahatan, ya. Jadi tawadhu menjadi dasar bagi kita agar kita tidak melakukan kezaliman dan kejahatan kepada orang lain. Berikutnya adalah
Rasulullah bersabda, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah ada seseorang yang tawadhu karena Allah, ya, tawadhu benar-benar karena Allah, bukan tawadhu pura-pura tawadhu supaya dikasihani orang, ya kan? Bukan karena ingin mendapatkan harta kekayaan, bukan karena ingin meraih jabatan, maka dengan sendirinya ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tawadhu tidak akan menjadi rendah. Justru orang yang tawadhu akan diangkat dan dibangga-banggakan oleh orang lain, akan dimuliakan oleh orang lain, ya. Orang yang seharusnya bisa, ya, lebih tinggi daripada kedudukan yang ia lakukan, kemudian ia tunjukkan kedudukannya seperti orang biasa, ya, maka justru ia akan mendapatkan sanjungan. Tapi orang yang merasa angkuh, ya, mungkin dia memiliki sesuatu yang bisa diangkuhkan, yang bisa disombongkan, ya, tidak mau bergaul dengan rakyat biasa, tidak mau meladeni usulan-usulan teman-temannya atau orang-orang yang ada di dekatnya, ya, maka dia akan dicemooh oleh banyak orang. Kalau ada orang yang merasa rendah di hadapannya, maka itu hanya didasari karena ketakutan, bukan karena lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai salah satu busyra bagi orang yang tawadhu, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tawadhu adalah, kata Nabi, man tarakal libasa, siapa yang meninggalkan, tidak mau memakai pakaian kebesarannya dengan alasan tawadhu'an lillahi, alasannya adalah karena tawadhu kepada Allah atau tawadhu karena Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia bisa memakainya, bisa membelinya, bisa memilikinya, ya kan? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil ia pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiqi, di hadapan, ya, di hadapan semua makhluk, hatta yukhayyirahu, hingga ia disuruh memilih, min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha, suruh memilih pakaian terbaik mana yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman, pakaian-pakaian terbaik yang dimiliki oleh orang-orang beriman, silakan pilih untuk dipakai. Jadi di hadapannya disediakan pakaian yang megah-megah, yang indah-indah, maka dia dulu pernah meninggalkan pakaian kemegahannya karena tawadhu lillah untuk memilih pakaian mana yang mau dia pakai pada hari kiamat nanti, ya. Tentu ini adalah ketika kita meninggalkan pakaian yang megah di hadapan orang-orang yang tidak memiliki pakaian bagus, ya. Di hadapan orang-orang yang pakainya biasa-biasa, maka kita menyesuaikan pakaian kita yang biasa saja, sehingga kita tidak dianggap sebagai orang yang sombong. Kita merendahkan dengan rendah yang sama, ya, derajat yang sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita di hadapan orang-orang yang memiliki pakaian-pakaian yang bagus, yang mahal-mahal, maka jika kita memakai pakaian yang tidak sesuai dengan pakaian-pakaian mereka, maka itu menghinakan kita. Dan kita tidak dianggap sombong kalau kita memakai baju mahal di hadapan orang yang pakaiannya juga mahal-mahal. Itu tidak sombong, ya kan? Karena tidak ada orang yang kemudian tersinggung dengan keberadaan kita. Tetapi tidak boleh juga kemudian, ya, berlomba-lomba untuk menyombongkan diri di hadapan mereka. Ya, misalnya mereka memakai pakaian harga 2 juta, lalu kita punya baju harga 3 juta, dan kita bilang kepada mereka dengan sombongnya,
baju kamu lebih murah daripada baju saya. Baju saya 3 juta, baju kamu cuma 2 juta. Kamu beli di pasar Tanah Abang, saya beli di Singapura misalnya. Walaupun sama-sama baju bagus, tapi tujuannya adalah untuk menyombongkan diri di hadapan mereka dengan berlomba-lomba mengedepankan pakaiannya, maka itu masuk dalam kategori sombong. Dan kita pernah melihat ada kumpulan ibu-ibu yang menyombongkan perhiasannya, menampak-nampakkan perhiasannya. Kalau hanya sekedar memakai perhiasan yang biasa-biasa saja, tanpa menyombongkan dan menampakkan kepada orang lain, karena yang lain pun juga menggunakan perhiasan, maka itu tidak dikategorikan sebagai kesombongan. Tapi juga tidak dikategorikan sebagai orang yang tawadhu, karena tawadhu tadi adalah dia memakai atau menampakkan sesuatu yang seharusnya dia bisa miliki, tapi dia tidak tunjukkan ketinggiannya tersebut. Itu baru kemudian disebut dengan tawadhu. Kemudian beberapa perkataan para ulama salaf yang menunjukkan bahwa tawadhu adalah merupakan sifat yang sangat mulia. Seperti yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi salafus salih adalah generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Itu yang disebut dengan as-salafus salih. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wajadnal karama fit taqwa. Kami mendapati al-karam, kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Kami mendapati wal ghina fil yaqin. Kami mendapati al-ghina, kekayaan itu dalam keyakinan. Wasyarafa fit tawadhu'i, dan kami mendapati kemuliaan itu ada dalam ketawadhuan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wasyarafa fit tawadhu'i, kemuliaan, kehormatan itu ketika kita tawadhu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, innakum lataghfaluna afdhalal ibadah. Sesungguhnya kalian telah melalaikan ibadah yang paling afdol. Apa itu ibadah yang paling afdol? Kata Aisyah, ibadah yang paling afdol adalah tawadhu, Karena semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu mengajarkan kepada kita untuk tawadhu. Salat, puasa, haji, semuanya adalah mengajarkan kepada kita untuk tawadhu. Orang yang haji, walaupun dia orang kaya, uangnya banyak, pakaiannya mahal-mahal, tapi kalau dia haji maka dia harus memakai pakaian yang sama dengan yang lainnya. Mengajarkan tawadhu. Sehingga ibadah yang paling utama adalah kalau ibadah itu kemudian diiringi dengan sikap tawadhu setelah ia selesai mengerjakan ibadah tersebut. Maka orang yang mungkin dianggap sebagai rajin ibadah, orang yang rajin ibadah, sholat rajin, jamaah tidak ketinggalan, tapi di luar dia takabur, sombong, maka ibadahnya belum menuntun dia kepada akhlak yang baik. Karena orang yang sholat diajarkan bagaimana ia berdiri berjajar yang sama dengan yang lainnya, diajarkan bagaimana ia menundukkan kepalanya sebagai bagian anggota badan yang paling dihormati, harus sama rendah dengan kaki yang selalu dijadikan pijakan paling rendah. Maka sholat mengajarkan kepada kita untuk tawadhu. Salman Al-Farisi pernah berkata kepada Jarir bin Abdullah, ya Jarir, wahai Jarir, tawadhu lillah, fa innahu man tawadhu'a lillahi fid dunya. Barang siapa yang tawadhu karena Allah di dunia, rafa'ahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah akan angkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat akan nampak orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, sebagaimana orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dunia. Kita tahu
orang yang jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi di dunia itu kita ketahuan. Di akhirat nanti orang-orang tawadhu lah yang akan menempati posisi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Luqman Al-Hakim, ya kan? Walaupun ini bukan salafus saleh, ya. Dia adalah orang yang sangat terkenal, tentu ada dalam Al-Qur'an, Luqman Al-Hakim, ya. Dia adalah orang yang berkulit hitam, orang Afrika, ya kan? Orang Habasyah, ya. Terkenal dengan kata-katanya yang bijak dan perhatiannya yang besar terhadap pendidikan anaknya, ya. Tak henti-hentinya beliau selalu berwasiat kepada anaknya, bahkan wasiat-wasiatnya dimasukkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya kan? Ya. Di antara wasiatnya yang lain yang tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an adalah kata beliau dalam, ya, sebuah riwayat, berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, tawadhu' lil haqqi takun aqalan nas. Tawadhu'lah kamu karena kebenaran, ya. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling berakal, manusia yang paling, ya, yang paling sempurna akalnya. Tawadhu' lil haqqi takun aqalan nas. Tawadhu'lah kamu, ya, kepada kebenaran atau karena kebenaran, maka kamu menjadi manusia yang paling berakal. Ini kata Luqman Al-Hakim. Kemudian keutamaan atau, ya, urgensi daripada tawadhu yang lainnya adalah bahwa orang yang tawadhu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Ya, ketika ada orang yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang memiliki sifat ia mencintai atau Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu di hadapan orang-orang mukmin, ya kan? Di orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang tawadhu di hadapan orang-orang mukmin dan a'izzatin 'alal kuffar 'alal kafirin, yaitu memiliki harga diri yang tinggi, memiliki izzah yang tinggi di hadapan orang-orang kafir. Kemudian juga orang yang tawadhu mendapatkan, ya, surga. Dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan surga, ya kan? Orang yang tawadhu. Sebagaimana yang Allah firmankan, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat yaitu surga, naj'aluha, kami berikan kepada lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami berikan kepada orang-orang yang tidak, ya, menyombongkan dirinya, yang tidak tinggi hatinya di muka bumi ini, dan bukan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan di surga itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, yang tidak menginginkan kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, tahajat al jannatu wan nar. Surga dan neraka itu saling berbicara satu dengan yang lainnya, saling berhujjah, ya. Dia mengatakan faqalatin nar, neraka berkata, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, ya kan? Aku ini kelebihannya adalah diisi oleh orang-orang yang takabur dan orang-orang yang angkuh, ya. Tuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh dimasukkan ke dalamku sehingga mereka disiksa, ya kan? Surga juga berhujjah, mali la yudkhiluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum, ya kan? Bahwa yang paling banyak masuk
memasuki diriku yaitu surga adalah du'afaun nas wa saqatuhum, yaitu orang-orang yang lemah dari kalangan manusia, wa saqatuhum artinya adalah orang-orang yang tawadhu di antara mereka. Ya, orang-orang yang tidak du'afa tapi mereka merendahkan hati mereka, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memenuhi diriku, kata surga. Jadi sampai saling menyombongkan dirinya, saling menganggap bahwa dia lebih hebat daripada yang lainnya. Neraka merasa hebat karena sebagai tempat orang-orang yang sombong. Surga juga merasa hebat karena yang memasukinya adalah orang-orang yang tawadhu, ya kan? Kemudian syarat tawadhu itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Tawadhu'nya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, harta, ya, pekerjaan dan lain sebagainya, sanjungan dan lain sebagainya. Syarat yang kedua adalah al-qudrah. Dia memiliki kemampuan untuk menampakkan kehebatannya. Dia punya sesuatu yang dia andalkan. Orang berilmu bisa mengandalkan ilmunya, orang kaya mengandalkan hartanya, orang yang menjabat bisa mengandalkan jabatannya. Tapi kemudian dia rendahkan itu semuanya karena meyakini bahwa itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk ditonjol-tonjolkan, diangkuh-angkuhkan, karena semuanya akan pasti kembali kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang tidak memiliki kemampuan kemudian merendah, maka itu bukan tawadhu. Ya. Ya. Memang kondisinya aslinya begitu. Tawadhu adalah orang kaya merendahkan diri di hadapan orang-orang fakir misalnya. Orang yang jabatannya tinggi merendahkan diri di hadapan rakyat biasa. Ya. Orang yang berilmu, orang alim mau duduk bersama satu rasa, satu derajat dengan murid-muridnya misalnya. Nah, itu adalah, ya, al-qudrah. Ia memiliki qudrah, ya kan? Kemampuan. Kemudian macam-macam tawadhu. Yang pertama adalah at-tawadhu'u ma'allah. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tawadhu kepada Allah adalah orang yang mau melaksanakan perintah Allah. Karena orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia dianggap takabur. Seperti iblis. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk menghormat Nabi Adam, tapi dia menolak perintah Allah. Maka ketika dia menolak perintah Allah, maka dia takabur. Maka orang yang beriman yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia telah tawadhu kepada Allah, tidak merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang tawadhu kepada Allah adalah orang yang beramal tidak riya, tapi ikhlas, ya kan? Jadi beramal tidak riya, beramalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Sehingga kalau ada orang beribadah, beramal soleh, hanya ingin mendapatkan jabatan, hanya ingin mendapatkan harta, maka dia sombong kepada Allah. Dianggap Allah lebih rendah daripada dunia, sehingga apa yang dia lakukan karena dunia, bukan karena Allah. Itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawadhu kepada Allah yang kedua adalah, ya kan, merasa bahwa dirinya tidak lebih hebat daripada yang lain di hadapan Allah, ya kan. Misalnya ketika ada orang yang rajin ibadahnya, maka dia menganggap bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Itu tawadhu kepada Allah juga. Misalnya ketika kita mendengar para sahabat berjuang sedemikian hebat, berinfak sedemikian banyak, para sahabat yang mengorbankan, ya, jiwa raganya untuk perjuangan Islam. Lalu kita tidak merasa lebih hebat dari mereka, tidak mengecilkan mereka, tidak mengatakan cuman segitu doang, tidak mengatakan begitu.
ya, maka kita artinya adalah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, ketika melihat orang yang berbuat maksiat, kita tidak merasa lebih hebat daripada dia, tidak merasa lebih suci daripada dia. Kita misalnya ada orang yang orang yang mungkin sholatnya biasa-biasa saja, kemudian dia mungkin juga makan harta yang haram misalnya, atau mencuri misalnya, atau mungkin dia berzina misalnya. Maka orang yang tawadhu kepada Allah tidak menganggap merasa lebih suci daripada dia, ya, mengatakan dia mah tempatnya neraka, ya kan? Nggak pantas duduk sama saya sebagai orang yang suci, orang yang taat, ya kan? Merendahkan seperti itu, maka itu bukanlah tawadhu. Jangan menganggap bahwa orang yang berbuat maksiat itu lebih rendah daripada kita, karena bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dia dihapuskan dosa-dosanya dari perbuatan maksiatnya, lalu dia masuk surga. Sementara kita merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih suci, justru kemudian diseret oleh Allah ke neraka. Seperti dulu diceritakan oleh Nabi, ada dua orang bersaudara, kakak beradik. Yang satu rajin ibadah, yang satu lagi tukang maksiat. Kakaknya ini sudah berulang-ulang kali menasihati adiknya, dan adiknya ini gak pernah mau berhenti berbuat maksiat. Sampai pada suatu hari dia menegur dengan keras adiknya ini, kamu ini dibilangin jangan berbuat maksiat, masih aja melawan maksiat. Maka adiknya bilang, ya biarkanlah aku mempertanggungjawabkan amalku di hadapan Allah, biarkanlah aku bersama dengan Allah, ya. Emang kamu diciptakan, diutus untuk mengawas-ngawasiku, kata adiknya, ya. Maka kakaknya ini kemudian mengatakan kata-kata kesombongan, merasa lebih suci, merasa lebih hebat dengan mengatakan, la yaghfirukallah, Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa kamu, ya. Ternyata di akhirat dua orang saudara ini dipertemukan, kata Nabi. Dipertemukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata di akhir hayat adiknya ini mengampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Sementara abangnya yang merasa lebih suci, yang disebut dengan ya ta'ala 'ala Allah, ya kan? Merasa lebih tahu daripada Allah. Kan lebih tahu, seakan-akan sok tahu Allah tidak mengampuni dosanya. Dari mana dia tahu Allah nggak mengampuni dosanya? Ya kan? Ya ta'ala 'ala Allah disebut oleh Rasulullah begitu. Ya, bersumpah atas nama Allah seakan-akan Allah tidak mengampuni dosa-dosa adiknya tadi. Ternyata yang terjadi kebalikannya. Allah mengampuni dosa-dosa adiknya di akhir hidupnya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah menyeret kakaknya yang ahli ibadah ini, tapi dia mengatasnamakan Allah, ya, menyombongkan seakan-akan dia ya tahu Allah tidak mempunyai ampunan, ya, tidak mengampuni adiknya, ya. Padahal Allah adalah Maha Pengampun, diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi jangan menganggap remeh orang lain yang seakan-akan dia lebih rendah daripada kita, padahal bisa jadi dia memiliki amalan yang akan mengangkat derajatnya di akhirat dan mengampuni dosa-dosanya. Seperti seorang wanita yang kerjaannya adalah menjajakan dirinya, menjual dirinya, namanya baghaya al-yahud, ya, yaitu wanita tunasusila dari kalangan orang-orang Yahudi. Baghaya al-yahud. Suatu hari dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, lalu dia memiliki rasa kasihan. Diambilkanlah air dari sumur, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa zinanya selama itu, dan dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu masuk dalam kategori tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawadhu kepada manusia. Tawadhu kepada manusia ini luas.
ya tawadhu kepada anak, tawadhu kepada murid, tawadhu kepada bawahan, tawadhu kepada rakyat dan lain sebagainya. Ya. Tetapi semua itu bisa digolongkan menjadi dua jenis tawadhu. Yang pertama adalah tawadhu mahmud, yang kedua adalah tawadhu madmum. Tawadhu yang terpuji dan tawadhu yang tercela. Tawadhu terpuji adalah tarkut tatawuli ala ibadillah wal izra'i bihim. Ya, meninggalkan kesombongan dan merasa tinggi hati di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya, itu adalah tawadhu al-mahmud, ya, dan itu dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara tawadhu yang tercela adalah tawadhu'ul mar'i lirid dunya. Tawadhu'nya seseorang kepada orang yang melimpah hartanya, yang tinggi jabatannya, dan ia ingin mendapatkan dunia itu. Ya, jadi merasa merendahkan diri di hadapan atasannya, ingin mendapatkan jabatan misalnya. Itu namanya tawadhu madmum, tawadhu yang tercela. Nah, beberapa contoh bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita tentang ketawaduannya, ya, sebagai seorang nabi, seorang manusia yang dipilih oleh Allah, memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dicintai oleh Allah, menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negeri kaum muslimin, tapi beliau mencontohkan kepada kita, ya, akan ketawaduan. Ya. Di antaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya. Ya. Jadi duduknya sama-sama dengan para sahabat yang lainnya, ngobrol bersama, bercengkrama, itu bentuk tawadhu Nabi. Lalu ada seseorang yang muji-muji Nabi secara berlebihan. Ya Muhammad, ya Sayyiduna, wa benu Sayyidina, wa khairana, wa bena khairina, wahai Tuhan kami, anak dari Tuhan kami, ya, orang terbaik dari kami, anak dari orang terbaik dari kami. Nah, itu Nabi nggak suka, ya kan? Dipuji-puji dengan pujian yang berlebihan. Nabi lebih suka kalau dipanggil Rasulullah atau Abdullah, ya, hamba Allah atau utusan Allah. Maka Nabi kemudian menegur, ya ayuhan nas. Menegurnya tidak spesifik kepada orang yang mengucapkan kalimat tadi, karena bisa menyinggung, ya kan? Maka Nabi menggunakan bahasa umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Alaikum bitaqwakum, bertakwalah kalian kepada Allah. La yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan mengganggu kalian atau menggoda kalian. Ana Muhammadun ibnu Abdillah, saya itu Muhammad, anaknya Abdullah, ya. Sama dengan kalian, ya, kalian semua Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu. Demi Allah, saya nggak suka kalian meninggi-ninggikan diriku di atas kedudukan yang seharusnya, ya, milikku yang diberikan oleh Allah kepadaku. Ada kedudukan Rasulullah itu, ya, Abdullah wa Rasuluh, itu kedudukan Rasulullah. Jangan sampai ditinggi-tinggikan melampaui dari kedudukan yang sebenarnya. Kemudian juga diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Dzukira lahu saumi. Nabi itu diceritakan tentang puasanya Abdullah. Dikasih tahu, ya Rasulullah, Abdullah bin Umar itu puasa, ya kan? Puasanya itu berlebihan, puasa tiap hari, ya kan? Diceritakan tentang bagaimana puasanya Abdullah bin Amr yang tidak biasa, yang tidak lumrah. Fadakhala alayya, maka Nabi kemudian datang menjengukku, mendatangiku. Fa'alqaitu lahu wisadatan min adamin. Aku bentangkan karpet supaya Nabi mau duduk di situ, ya kan? Fajalasa alal ardi, bukan karpet, aku berikan bantal yang lebar yang biasa dipakai untuk duduk, ya, biasanya kan ada, ya, kalau kita ngaji biasanya ada tuh bantal untuk duduk, ya kan?
Aku berikan bantal untuk duduk, tapi justru fajalasa 'alal ardi. Nabi gak mau duduk di tempat itu. Nabi duduk di tanah. Wasarat alwisadatu baini wa bainahu, sehingga bantal tadi justru berada antara diriku dan Nabi, dan di tengah-tengah, tidak diduduki, ya kan. Maka Nabi kemudian baru mempersoalkan puasanya tadi. Ya Abdullah bin Amr, tidakkah cukup kamu puasa sebulan 3 hari saja, ya kan? Yaitu puasa ya ayyamul bid. Ya Rasulullah, saya masih mampu untuk puasa cuman 3 hari saja, ya kan. Qala khamsan, ya udah kalau begitu puasa 5 hari dalam 1 bulan. Saya kuat ya Rasulullah. Kalau gitu 7 hari dalam 1 bulan masih kuat ya Rasulullah. 9 hari masih kuat, 11 hari masih kuat. Maka Nabi kemudian mengatakan, la sauma fauqa saumi Dawud alaihissalam syatrad dahri sum yauman wa aftir yauman. Tidak ada puasa yang lebih tinggi daripada puasanya Nabi Dawud, ya, yaitu separuh tahun. Artinya apa? Puasalah kamu sehari dan berbukalah sehari. Jadi disebut dengan puasa Daud. Yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana Nabi ketika disediakan tempat duduk khusus, tapi Nabi tidak mau memakainya, justru malah berada di antara keduanya, Nabi dan Abdullah bin Amr. Kemudian juga ya, ada cerita-cerita yang lainnya yang saya kira tidak semua kita sebutkan karena waktunya sudah habis. Maka pelajaran yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang tawadhu. Bahwa kita sehebat apapun kita, maka kita tetap posisi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mengedepankan ketawadhuan kita baik kepada Allah ataupun di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kami berikan barangkali kesempatan untuk bertanya, dipersilahkan. Silakan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pendapat Anda dengan terhadap perilaku seseorang yang menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang sombong. Saya bawa konteks ini ke dalam percakapan digital yang saat ini kalau kita lihat dengan mereka amat banyak orang-orang atau khususnya influencer yang kita menganggap dan puncaknya itu menyimpulkan stereotip tentang keterbelakangan orang-orang Islam itu terhadap pola pikirnya. Ada yang bawa mereka orang-orang Islam kurang berpikir terbuka seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Ustaz ketika kita ingin mengcounter situasi seperti itu dengan membawakan diri kita misalnya terhadap reputasi kita, pendidikan kita gitu. Jadi tadi yang ingin saya tanyakan, menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang sombong. Ya, tentu maknanya bahasanya bukan menyombongkan diri di hadapan orang-orang sombong. Karena tidak ada perintah, juga tidak ada contoh bahwa kita harus ikut sombong di hadapan orang-orang yang sombong. Tetapi tampilkanlah apa adanya. Masuk dalam kategori tidak sombong, tidak tawadhu. Tengah-tengah yang tadi itu. Artinya kalau memang kita punya gelar doktor, kemudian kita tunjukkan doktor, bukan sombong, bukan sombong. Tadi kan dia memiliki kudroh, kemampuan untuk menampakkan yang benar-benar dia miliki di hadapan orang yang atau di hadapan yang seharusnya dia tidak memilikinya. Itulah yang namanya sombong. Jadi kalau ada orang yang sombong, tidak mengapa kita menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, dan itu bukan masuk dalam kategori sombong, walaupun kita bahasakan dengan membalas kesombongan dengan kesombongan, sehingga itu namanya izzah, bukan sombong, adalah namanya izzah. Artinya seperti misalnya Nabi Musa
membawakan kehebatannya di hadapan Firaun ya, dan tukang-tukang sihir, itu bukan menyombongkan diri, itu adalah menunjukkan izzahnya sebagai utusan Allah. Maka bahasanya adalah a'izzatin 'alal kafirin ya. Jadi izzah di hadapan orang-orang kafir. Jadi balaslah kesombongan orang dengan izzah kita ya. Sehingga jangan rendah dan takut kepada orang-orang yang zalim ya. Kita harus berani, harus tunjukkan izzah kita. Yang sombong itu adalah ya, kita nggak punya ilmu apa-apa, kita mengaku sebagai orang yang berilmu, kita nggak mendapatkan penghargaan apa-apa, kita bilang punya penghargaan dari mana-mana ya kan, untuk mengalahkan orang yang sombong. Itu kan selain adalah kesombongan, juga dia adalah kebohongan. Dan belum bisa dipastikan bahwa cara kita itu kemudian berhasil. Apakah dengan menyombongkan diri kita di hadapan orang yang sombong kemudian kita menang, kemudian dia kalah? Ya tentu tidak ya kan. Bisa jadi justru ya dia merasa terpancing untuk lebih menyombongkan diri, bisa jadi ya. Jadi tidak ada perintahnya dan juga tidak ada contohnya. Yang benar adalah tunjukkan izzah kita di hadapan orang-orang zalim, orang-orang yang menyombongkan diri ya. Saya kira itu yang harus dilakukan ya. Gitu ya. Ada lagi Pak? Monggo silakan Pak. Saat ini di media sosial banyak yang istilahnya personal branding. Apakah itu suatu kesombongan personal branding? Karena dia personal branding itu mengetahui kemampuannya sehingga dia nanti itu atau apa? Iya. Ya. Menjadi sombong kalau tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan dunia. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, artinya kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan tadi untuk kebaikan agama, maka tentu tidak mengapa. Seperti itu namanya fakhr, al-fakhru. Seperti Nabi mengatakan, ya kan, ana Quraisyun la fakhr. Aku ini keturunan Quraisy dan bukan kenapa-napa. Ini adalah fakhr, gitu kan, bukan menyombongkan diri ya kan? Jadi menunjukkan performa yang sebenarnya itu tidak mengapa. Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk menunjukkan performa yang sebenarnya untuk kepentingan umat, lagi-lagi untuk kepentingan kebaikan. Misalnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, kenapa ada namanya al-idba', yaitu menunjukkan pundak kita sebelah kanan. Dulu tujuannya adalah supaya orang-orang kafir melihat kekuatan orang-orang Islam ya. Dan itu bukan kesombongan, tapi itu ya menunjukkan performa yang sebenarnya untuk kemaslahatan umat. Sehingga kalau kemudian kita tadi di hadapan orang supaya kita mendapatkan pengakuan sesuai dengan tempatnya ya kan, tidak kemudian direndahkan dan merugikan umat Islam atau agama, maka ya kalau seperti itu tidak mengapa. Justru kalau kita melakukan sebaliknya, justru akan merendahkan Islam ya kan. Ya, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Artinya Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga izzah kita sebagai orang Islam ya kan. Misalnya kita di hadapan para orang sedunia dalam konferensi dunia misalnya ya kan. Banyak orang-orang pintar, dokter-dokter, profesor misalnya. Maka kita juga harus menunjukkan performa terbaik kita ya kan. Lulusan mana? Karena lulusan itu juga menentukan performa ya kan.
Kalau cuma ditunjukkan ini lulusan universitas ecek-ecek misalnya, kemudian kita tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, padahal bicara di hadapan mereka ini penting untuk menunjukkan kehebatan Islam, ya kan? Maka tidak mengapa kita menunjukkan asli, ya, keaslian daripada performan kita. Yang nggak boleh adalah kita bohong, ya kan? Bukan lulusan ini, tapi kita tunjukkan lulusan itu. Nah itu yang nggak boleh, ya kan? Gitu Pak ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.